akhirnya harus dibuka ke publik. Nah, sekarang ini banyak orang yang menunggu-nunggu, media publik menunggu-nunggu reaksi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Setidaknya kan Ibu Megawati pernah menyatakan akan mendatangi KPK kalau sampai Hasto itu ditangkap. Kalau Ibu Mega, saya kira beliau sudah mengambil sikap, dan sikap yang diambil seperti biasa, yaitu tidak mungkin digoyahkan itu dalam bentuk negosiasi apapun. Karena Ibu Mega dilatih oleh sejarah dan terlatih untuk menghadapi badai semacam ini ya. Ini mungkin bagi Ibu Mega ya ini cuma angin sepoi-sepoi aja lah dibandingkan dengan peristiwa Kuda Tuli atau peristiwa dari awal Orde Baru ketika Megawati muncul sebagai perempuan pemberani yang saya sering sebut Megawati itulah fun fearless female F3 ya punya keceriaan, sangat fun, tapi dia juga perempuan yang fearless, yang tidak punya rasa takut. Dan itu sebetulnya ciri dari pemimpin. Dalam goncangan politik, kita butuh seseorang yang mampu mengatakan pada publik bahwa saya dalam keadaan mengendalikan partai, saya dalam keadaan tenang. Jadi orang akan dapat semacam kesan bahwa PDIP memang sudah ditakdirkan untuk berhadapan dengan badai, dan badai ini ya badai kecil aja sebenarnya. Kenapa? Karena tetap PDIP sangat kuat sebagai partai, di banyak kabupaten dia menang, di DPR dia menang. Jadi bagi Bu Mega ini semacam ya panggilan sejarah yang akan berulang sebetulnya, yang udah bisa dia prediksi. Dan kita rakyat tahu bahwa Megawati punya semacam insting untuk membaca keadaan tuh, dan insting itu yang seringkali tidak bisa dihitung oleh para narasumber istana. Insting itu seringkali tidak bisa dikuantifikasi oleh para lembaga survei. Insting itu seringkali luput dari kecerdikan para buzzer untuk mengakali PDIP. Jadi saya percaya bahwa PDIP akan baik-baik saja, dan Pak Prabowo tentu tidak akan mengambil risiko, dan sebagai pemimpin presiden yang baru dia akan bijak untuk melihat transaksi apa atau relasi apa yang bisa dibangun kembali dengan PDIP yang sekarang lagi dalam masalah. Jadi kita akan lihat semacam ketegangan segitiga antara Prabowo dan Megawati, lalu Megawati dengan Jokowi, dan Prabowo tentu akan punya proksi atau cara politik proksi yang hati-hati supaya segitiga politik ini, Prabowo, Jokowi, dan Megawati itu tidak berubah menjadi depressive triangle, kalau nggak mau disebut sebagai Bermuda Triangle yang bisa menyerap atau menghisap semua hal yang ada di atasnya. Jadi badai politik pasti akan berlangsung, karena ini PDIP partai besar, dan di belakang PDIP ada sejarah panjang tentang perjuangan. Demikian juga Pak Prabowo, Gerindra telah tumbuh sebagai partai yang kuat, dan Prabowo telah beralih dari seorang pemimpin militer menjadi pemimpin sipil. Karena itu dia harus patuh dan justru membela nilai-nilai sipil, nilai demokrasi, sehingga dia paham bahwa KPK itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. Demikian juga Pak Jokowi yang harap-harap cemas berupaya untuk mencari keuntungan dari gejolak politik hari ini sebetulnya. Tetapi saya kira era Pak Jokowi udah selesai sebetulnya. Itu tinggal ya upaya beliau untuk bergerak-gerak menggeliat kecil dengan berbagai macam alasan, tapi saya kira tidak akan efektif. Oh iya, ini nyimpang sedikit tapi penting juga ini, Bung Rocky, ini soal Pak Prabowo yang oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu dikabarkan sakit, dan sehingga kemudian pertemuan bilateral keduanya di Langkawi itu ditunda. Tapi soal ini dibantah oleh Mayor Teddy, katanya Presiden Prabowo baik-baik saja. Ini walaupun Presiden itu sakitnya pilek, walaupun demam, bagaimanapun juga ini kan pasti akan menimbulkan spekulasi tersendiri ya, Bung Rocky. Dan ini bisa juga mempengaruhi harga-harga saham loh ya. Ya, orang juga mulai menduga apakah Pak Prabowo sakitnya apa sehingga Pak Anwar Ibrahim harus menerangkan melalui sosial medianya bahwa beliau sedang sakit itu. Dan itu artinya ada sesuatu yang ingin dia beritahu, atau Perdana Menteri Malaysia ingin beritahu pada publik Indonesia atau pada publik Malaysia atau pada publik internasional bahkan, bahwa kunjungan Pak Prabowo ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga sahabat dekatnya itu dibatalkan atau ditunda itu. Dan penanda itu juga menjadi bahan spekulasi kenapa
berarti sakitnya agak serius misalnya tuh. Kan itu inti yang hendak kita kenali hari-hari. Jadi kalau mungkin kita menunggu Pak Prabowo, ya mungkin beliau masih berobat itu, dan kita hanya bisa berharap supaya Presiden Prabowo sehat walafiat, kembali pulih dan menghadapi banyak hal di dalam negeri. Dan itu juga akan jadi beban beliau tuh dalam keadaan seluruh asumsi penerimaan negara, asumsi rencana pembangunan ke depan itu mulai terasa beban atau berat untuk dijalani. Presiden Prabowo harus menghadapi juga gejolak politik yang pasti akan memanas di minggu depan, soal PPN 12%, soal pertumbuhan ekonomi, soal hutang, soal macam-macam itu yang akan tiba di dalam kompleksitas pikiran presiden. Jadi kita mau coba melihat politik dari segi kerumitan hari-hari ini, dan pasti elit Gerindra sedang berupaya untuk mencari semacam upaya untuk meneduhkan keadaan. Pak Dasko tentu yang paling sibuk, karena Pak Dasko sebagai pimpinan partai, ketua harian, juga ada di DPR, tentu berupaya untuk menghasilkan satu pletora yang memungkinkan orang percaya bahwa pemerintahan ini masih berjalan dengan baik atau akan berjalan dengan baik. Jadi guncangan politik bisa dikendalikan. Tentu itu fungsi dari Pak Dasko yang kita tahu punya kapasitas untuk melakukan nego ke segala arah itu. Dan kapasitas Pak Dasko tentu juga mewakili kapasitas Pak Prabowo yang masih berada di luar negeri atau mungkin masih menjalani ya terapi ringan tentang sesuatu yang mengganggu kesehatan beliau. Tapi publik Indonesia ingin cepat bertemu dengan presidennya supaya banyak hal yang ingin didengar langsung dari presiden bisa beliau ucapkan mungkin dari pesawat ketika menuju Indonesia. Kira-kira itu analisis saya dan FMN. Salam akal sehat. Salam.